والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل تعالى الهدى والرسائل اتقاء سبيل مرضاته وقرب ربه سبحانه وتعالى. اللهم يا من قلب الامور كلها بيديه واليه يرجو العبد كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى اهلنا فتح كريما يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنا واشرف وصافي الهدي يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني اما بعد. ومن كلامه صلوات الله وسلامه عليه استحي من الله حق الحياء. قلنا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى. ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ومن كلامه صلى الله عليه وسلم أحسن خلقك للناس. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبغضكم إلي أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثالثون والمتشدقون والمتفيهقون أي المتكبرون والثالثون الذين يكثرون الكلام فيما لا يعني. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, istahyu min Allahi haqqal haya. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sehakikatnya malu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, inna nastahi min Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini gak malu sama Allah ya Rasulullah. Bahkan di antara para sahabat itu yang saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai-sampai malaikat-malaikatnya malu. Malaikat-malaikat Allah malu. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan itu sangat malunya. Beliau itu termasuk salah satu dari para sahabat, ya, cuma tidak populer, yang mendapatkan gelar Karamallah wajah. Selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib, paling populer Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan Karamallah wajah karena beliau tidak pernah sujud di kepada berhala. Sayyidina Utsman bin Affan di Nurain memiliki dua cahaya karena menikah dengan dua putri baginda Nabi Muhammad. Orang beliau tidak pernah memegang kemaluannya dan tidak pernah melihat kemaluan. Sampai-sampai manistah yang itu malaikatur rahman. Sampai yang namanya malaikat-malaikat itu malu dengan Sayyidina Allah. Bahkan dikatakan juga bahwa Rasulullah SAW sungkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu luar biasanya Sayyidina Utsman. Karena apa? Min syiddati haya'i. Karena terlalu malu, sifat malunya luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW bahkan dikatakan
lebih malu daripada al-adha, perempuan yang dipikir. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jika malu Rasulullah SAW, maka wajah baginda Nabi Muhammad SAW itu mulai memerah, merah-merah berseri gitu. Ada orang merahnya karena seperti marah ya, tapi baginda Nabi Muhammad itu merahnya itu ketika malu beda. Itu Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami malu dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sahabat mengaku syukur. Qala laisa dzak, kata baginda Nabi Muhammad, bukan itu, kata Rasulullah. Akan tapi al-istihya, sifat malu itu ya, minallah haqqal haya, yang dikatakan hakikat rasa malu di hadapan Allah adalah ayyahfadhur ras wa ma wa'a, menjaga kepala beserta isinya, apa yang ada di pikiran-pikiran kita. Itu malu. Jangan di kepala dan isinya ini jangan dipakai untuk bayangkan kemaksiatan. Andaikan saya begini. Ini yang dipikir maksiat. Ya, bayangkan ini, bayangkan orang yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Itu malu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu itu kecuali Allah. Malunya di situ. Akal haya, jaga kepala beserta isi dan apa-apa yang di dalam kepala. Wal badan wa ma hawa, perut, begitu juga apa-apa yang berkaitan dengan perut. Perut itu bukan isinya perut itu aja, enggak. Perut itu beserta apa-apa yang timbul dari para perut. Apa itu syahwat, kemaluannya. Inna ta'ama yugaw syahwat. Karena yang namanya perut itu ya, kalau dikasih makan terus itu timbulnya itu macam-macam. Salah satu yang timbul itu adalah syahwat. Inna ta'ama yugaw syahwat. Dalam Presiden Bukhari dikatakan sesungguhnya makanan itu membuat syahwat. Kalau sudah kuat syahwatnya itu kebawa kemana-mana. Apalagi kalau yang namanya banyak makan ini efeknya luar biasa. Bahkan salah satu daripada, kalau nggak salah, Sayyidina Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu mati gara-gara kekenyangan, aku nggak sholat. Kau nggak saya sholati. Itu Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Dijaga perutnya, apa yang sebab atau efek samping daripada apa yang dimakan di perut itu jaga. Wayadkurul maut wal bila, orang yang malu kepada Allah sehakikatnya malu adalah mereka orang yang selalu mengingat rasa kematian dan kepunahan, kesirnaan. Bila itu siapa? Dia kira apa yang nanti di depan Allah ini apa yang kita lakukan. Makanya kalau bulan Ramadan berbanyak Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Terbaik. Siti Aisyah ngomong tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'mal. Apa yang harus saya lakukan, kata Siti Aisyah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizu min qira'ah qawli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Afu ini kan ablagh dan maghfirah, lebih dalam daripada maghfirah. Itu semuanya sudah tahu maknanya. Maghfirah itu cuma ditutup, ghufur itu, ghufran itu ditutup, sehingga tidak ada yang tahu kesalahan seorang hamba, cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan seorang hamba itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hamba itu ditunjukkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Cuma yang lain nggak tahu. Itu antara Allah dengan hambanya. Sedangkan al-'afwu itu dimaafkan total bersih. Artinya kosong-kosong. Berbahaya. Karena kita nggak tahu nanti di hadapan
yang di dunia mungkin kita sudah lupa, di akhirat itu kelihatan kan? Disodorkan itu kitabnya. Begitu dilihat laporannya itu semuanya jelas, detiknya, menitnya, keadaannya, bagaimana itu semuanya disebutkan di dalam kitab tersebut. Laporan apa? Bahkan banyak orang yang kemudian heran, itu apa ya? Dalam kitab surat Kahfi kan kembali ada kitab dari Muhammad Suri atau berlaga dan ila asoha. Ini kitab apa ini? Besar kecil semuanya tertulis, tercatat di sini. Yang dia sadari atau dia tidak sadari semuanya tertulis di sini. Apa ini? Nah pertama malu dihadapkan kepada Allah SWT saking malunya itu. Ya dalam satu riwayat dikatakan wajahnya seorang hamba itu seakan-akan leleh. Seakan-akan leleh. Saking malunya. Malu yang tidak pernah malu seumur umurnya. Makanya ketika seorang memikirkan kematian, itu artinya dia malu kepada Allah. Karena seorang yang memikirkan kematian tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Ada orang mikir mati yang dikobe, sampai mendem, tidak ada. Bahkan ketika seseorang memikirkan kematian, dia akan semakin semangat dalam ibadah. Makanya dikatakan ketika ziarah kubur dikatakan inni nahaituka an ziyaratil qabr wa amal an fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu saya pernah melarang kata Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kenapa dulu dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena dulu itu masih awal-awal Islam, orang nggak tahu menau. Kalau ziarah kubur nanti malah bisa disampingkan kepada sekarang menurut orang-orangnya ziarah kubur berpikir nyembah kubur. Dulu orang-orang sebelum waktu jahiliyah itu menyembah bentuk, menyembah keadaan, menyembah bentuk. Bapaknya meninggal dibikin patung disembah. Itu zaman dulu. Nah, selanjutnya masalah kuburan ini jangan sampai nanti kuburan ini disembah. Lalu kemudian dilarang oleh baginda Nabi Muhammad karena banyak orang yang akhirnya nanti salah kaprah. Tapi selesai itu diperkatakan fazuruha amalan fazuruha sekarang ziarah. Kenapa? Tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kamu dengan akhirat. Rasulullah SAW kemudian mengatakan ziarahlah. Lalu ada beberapa segelintir umat baginda Nabi Muhammad yang mengatakan ziarah kubur berarti nyembah kubur. Nah ini berarti apa? Salah apa? Dengan tujuan baginda Nabi Muhammad salah. Umat adalah umat. Siapa yang paling mengenal umat? Baginda Nabi Muhammad. Itu tujuan, salah satu daripada tujuan ziarah kubur. Eling akhirat. Sayyidina Umar itu cincinnya kafa bil mauti wa'idhan. Cincinnya Sayyidina Umar itu tulisannya nakashnya, ukirannya kafa bil mauti wa'idhan. Cukup sebagai kematian sebagai peringatan. Itu cincinnya Sayyidina. Orang zaman dulu kalau ziarah kubur nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong bahwa itu ya. Lalu kemudian muncullah orang-orang yang nggak paham makna daripada membawa jenazah, tasyiul jenazah, mengantarkan jenazah. Akhirnya orang satu sama lain akhirnya ngobrol. Ya buat sebulan ini kerjaan kemarin gimana? Oh kira itu. Ya beras enggak. Akhirnya ngangkat jenazah tapi yang dibicarakan ini oleh pengantar jenazah dunia. Akhirnya apa? Oleh Imam Abdullah bin Hasanullah yang sahabat kitab ini katakan labas untuk membaca la ilaha illallah. Akhirnya bawa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk mengingat. Ini sekarang dibawa. Nanti kapan-kapan ya saya yang dibawa sih. LBG.
tujuannya supaya ingat akhirat. Ingat akhirat. Waman aradal akhirah, siapa yang ingin akhirat taraka zinatul hayatid dunya, maka dia akan meninggalkan zinatul hayatid dunya, perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Terkadang Allah ingin memuliakan seorang hamba dengan diberikan dunia di tangannya. Tapi Allah buat hamba tersebut yang memang dipilih Allah salihnya, itu dunianya cuma sampai di tangannya, tak sampai di dalam hati. Satu orang non muslim membaca satu hadis baginda Nabi Muhammad yang berbunyi al-jannah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah belenggu atau penjaranya seorang muslim, dan dunia itu adalah surganya orang kafir. Karena Nabi Adam itu mukmin, diturunkan di muka bumi ini karena hukuman, dihukum oleh Allah, dikirim maka diturunkan ke bumi ini. Lalu terbagi orang mukmin dunia ini, walaupun mukminnya itu sekaya apapun, tetap itu adalah penjara bagi orang mukmin beriman sejati. Sedangkan bagi orang kafir itu adalah surga. Sayyidina Abu Bakar al-Aidrus, beliau itu jangankan beliau jalan, kudanya jalan itu diberikan karpet merah. Dikasih karpet, jalannya di atas karpet. Itu Sayyidina Abu Bakar al-Aidrus. Tamunya itu walaupun satu orang, kadang-kadang ada satu orang alim dari Maghrib datang, dijamu dengan 100 ekor kambing. Sehingga kau posisi yang datang satu ini, 100 ekor kambing disediakan. Wah, kaya raya luar biasa kaya. Sayyidina Abu Bakar al-Aidrus. Dan yang luar biasanya beliau ketika berjalan, tapi masih gitu wali Allah. Beliau itu punya gurunya namanya Syekh Sa'ad Suwaidi. Syekh Sa'ad Suwaidi. Makanya ada di dalam wilayah Nasrul Bismillah Allah Rasulullah. Ulama agama ladini Sa'ad adhib al-hal tajir al-arifin. Saat ini itu khidmah mulai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar Sakra sampai Sayyidina Abdullah Idrus sampai Sayyidina mungkin banyak butuh. Itu saya Nabi Bakar itu suatu ketika ngajar, wali suge, wah sempurna sudah. Begitu anak-anak ngajar itu taklim atau zikir gitu, lalu dia potong satu helai dari belah anunya siwak, kemudian ditancap, ditarik. Syekh Sa'ad ini lagi berkebun air, terus ngambil noleh di sana, mau ngalir di sana, nggak tahunya sini buntu. Lah buntunya gara-gara apa? Gara-gara Sayyidina Abu Bakar al-Aidrus diadem main siwak. Kalau main ngalir, delok tuh. Rasanya tadi saya buka alirannya, kok sekarang tutup? Ini buka lagi. Sayyidina Abu Bakar al-Aidrus di sana ngambil lagi siwak, katanya sini tutup. Ini guyon wali. Guyon wali itu yang mau bayar. Tahan, tarik ke Aden ini Surabaya, bukan Surabaya, Jakarta lagi.
Surabaya mana? Lampung kan? Nyebrang ke Sumatera. Jauh. Wali ketemu wali, gimana nih? Oh, tahu saya saat itu. Main biola, ngambil lembu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dilempar itu langsung saya kenapa kami kamu sama itu lumpurnya ke atas. Oh, anjing, ternyata guyonan itu kayak gitu. Sampai turun-temurun anaknya Sayyidina Abu Bakar itu punya anak. Imam Ahmad Musa punya anak lagi 2 orang. Punya anak lagi 2 orang. Ahmad sampai gitu, saya lupa namanya. Itu saya cili-cili punya peliharaan burung atau ayam itu, adiknya ayam keren di paten. Burung itu ayam beritik kepalanya saya. Sama kakaknya itu ayamku, ayo hidup. Oh, hidup. Padahal tadi mati, oh lagi. Adiknya ngomong itu mati banget. Oh, mati apa lihat. Ya Allah, anak-anak itu ya Allah, ini kakek-kakek kami, salah-salah kami nggak ada yang mainan karomah kayak ini. Ya Allah, matikan mereka berdua, mati. Makanya Sayyidina Abu Bakar Adli nggak punya anak keturunan. Sayyidina Abu Bakar Adli inggirat, terputus masa Sayyidina Abu Bakar Adli nggak itu. Yang Idrus yang ada ini daripada saudara-saudara yang akhirnya Abu Bakar Al-Adli. Bukan yang baru ini soalnya. Kalau yang baru ini adalah Abu Bakar Al-Adli Al-Mashhur. Tapi beliau itu kayak gitu hebatnya. Orang Yahudi ngomong, orang Muslim, orang kafir ngomong, ya Imam betul. Nabimu ngomong, katanya Nabimu berkata bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Nah sekarang ini kok kelihatannya kebalikannya ya. Saya lihat engkau berjalan diiringi dengan banyak ini itu dan dengan perhiasan dan lain sebagainya. Sedangkan saya ini nggak punya apa-apa, saya miskin. Sedangkan Nabi kok ngomongnya kayak gitu, apa nggak kebalik? Kata saya Abu Bakar Adli, saudara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Sesungguhnya dengan apa yang terjadi seperti sekarang ini, kata saya Abu Bakar, bahwa saudara Rasulullah mengatakan surga dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau dilihat sekarang ini, kamu di dunia ini seperti dalam surga. Sebab kamu nanti di akhirat kamu akan mendapatkan siksaan yang lebih-lebih. Sedangkan saya dengan kekayaan seperti ini banyaknya, ini masih kejar bagi saya. Karena saya nanti di akhirat akan menerima lebih lagi daripada ini. Orang mukmin. Kalau hadil hayat kata Rasulullah SAW terhadap sifat hayat dunia. Ya. Artinya tidak jangan sampai dunia itu jadi timbangan atau apa namanya ancar-ancarnya sesuatu. Ya. Dunia ini dibagi oleh Allah. Siapa mau, siapa nggak mau terserah. Ambil saja. Tapi akhirat enggak. Allah pilih orang ini sepantas ke akhirat. Ini sepantas ke akhirat. Wadi dunia dunia hawaditha kathira wa aishatha hadira wa muddatha qasira. Di dunia dari dunia segini mau diapakan lagi? Hawaditha kathira, perjalanannya banyak, kejadiannya banyak. Sing sugih kaya Fir'aun ya akhir mati. Sing sugih kaya Qarun hartanya hilang. Tapi kalau mereka yang di bahkan bukan cuma musuh-musuh Allah, hamba-hamba Allah yang durhaka, bahkan milik para anbiya, Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman punya pasukan luar biasa, dari manusianya, dari jinnya, dari binatangnya,
Soalnya banyaknya yang mengikuti dari kalangan-kalangan jin semuanya itu, sampai ada satu orang pas nanam gitu, kok ketutupan, perasaan cerah, kok saya juga kan mendung ketutupan gitu, dilihat atas Nabi Sulaiman itu pun tukang kebun tadi itu, petani tadi itu, saya kagumnya mengucapkan Subhanallah, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azimah. Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu anaknya Dawud, Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Dawud. Putih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara aziman, kerajaan yang dahsyat luar biasa. Angin itu membawa gelombang suaranya tadi itu. Begitu dibawa nyampe ke telinganya Nabi Allah Sulaiman, kali turun. Bulan, apakah kau tadi yang mengatakan Subhanallah, aku dunia soal ibnu Dawud mulkan azimah? Saya mengatakan seperti itu. Kata petani tadi betul. Ketahuilah, kalimat ucapanmu Subhanallah itu lebih baik daripada apa yang dimiliki Sulaiman dan isi-isinya semua. La ya'lamu illa tidak bukan bang, nggak tahu itu semuanya kecuali orang yang benar-benar tahu hakikatnya, tahu apa itu. Sayyidina Umar al-Khattab, Sayyidina Umar al-Khattab itu beliau mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya Allah menerima tasbihku, ucapan Subhanallah, maka aku jamu ahlu tarif. Satu kota tarif ini 3 hari 3 malam. Kalau aku tahu saya diterima. Tapi bisyarah, wahai Umar Allah, kamu diterima tasbih usahaku. Udah kabeh sama tadi. Saya jamu 3 hari 3 malam, sarapan, makan siang, makan malam semuanya. Kenapa? Karena tahu makna daripada tasbih, tahu makna daripada zikir. Wa akhirul akhirata 'ala al-ula. Orang yang akan malu kepada Allah, mereka akan lebih mementingkan akhiratnya dibandingkan dunianya. Orang mementingkan akhirat, dunia melok-melok, wis melok-melok. Kita ini dunia itu kan diibaratkan seperti bayangan, kita ngejar bayangan. Membelakangi akhirat, akhirat itu lampu. Kita kejar di bayangan ya, di bayangan. Gak kena-kena. Tapi begitu kita balik, bayangan itu mesti kejar. Begitu kita menghadap ke akhirat, bayangan itu yang mengejar. Bayangan itu mengejar. Inna likulli dinin, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu semuanya, faqad istahya min Allah haqqal haya, maka dia benar-benar malu kepada Allah sebaik-baiknya malu. Inna likulli dinin khuluqan, setiap agama itu punya peringai, punya akhlak. Khuluqul Islam, dan akhlaknya, peringainya Islam adalah haya. Maka al-fahish fi syai'in illa sya'na, tidaklah sesuatu yang buruk terada di dalam sesuatu kecuali menjadi lebih buruk, malah memperburuk. Dan tidaklah sifat malu ada di dalam sesuatu kecuali akan menjadi lebih indah. Kayaknya gampang-gampangannya kalau kita mau melamar perempuan, itu perempuannya malu-malu, duduk-duduk, senyum, gitu, sini-sini. Ya Allah, lucu ya. Ya Allah, lucu, ada sombong. Tambah kita ayu, tambah kelihatan lebih cantik. Tapi begitu kita melihat di satu orang anak mau melamar seorang perempuan, untuk ngobrol bos di bawah ini, kita adalah itu kalau tak kamu ada. Karena nggak ada malunya. Maaf, malah kalau misalnya kita mau menghadapi satu orang mau melamar perempuan, nggak tahunya perempuan waktu kita melamar kita lihat itu, nggak punya rasa malu, bagaimana kita? Saya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian dikatakan amin kalami, dan daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, asli seluruh kalinas,
perbaikilah akhlakmu untuk manusia. Innamal umamu akhlaqun ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Innamal umam, sesungguhnya umat-umat itu akhlaqun ma baqiyat, umat itu dikenal dengan akhlaknya. Selama umat akhlak itu ada, berarti umat itu ada. Wa in dhahabat akhlaquhum, kalau akhlaknya hilang, dhahabu, berarti itu umat bakal hilang. Dan yang luar biasa, alhamdulillah Indonesia ini luar biasa. Di Hadramut itu orangnya akhlak, tapi mereka pun masih kagum dengan akhlaknya orang Indonesia. Orang-orang yang ada saya lihat satu video di medsos. Satu orang Amerika melakukan sosial eksperimen. Datang kepada satu orang penjual dodolan, jualan apa itu, makanan itu kan, bakso kalau nggak salah. Begitu datang orang tadi itu ngomong, saya boleh minta baksonya kan? Minta baksonya, ya apa? Langsung datang, ambilkan satu makanan. Kenapa kamu memberi saya bakso? Saya kan nggak bisa bayar. Kata orang jualan, dulu ya apa-apa makan, kamu kan butuh makan, kamu lapar, kamu makan, nggak apa-apa. Nggak tahunya sih pembeli tadi mengeluarkan uang 100 atau berapa ratus dolar kasih. Ya sudah, kalau begitu kamu orangnya baik, ini ambil, nangis sambil mengatakan enggak, saya nggak mau ini, saya memang niat untuk bantu kamu. Nah ini sampai akhirnya ditanya, dia melakukan eksperimen itu di banyak tempat, banyak negara. Tapi dia mengatakan, saya nggak melihat akhlak yang lebih luar biasa itu seperti orang Indonesia. Dijak senyum. Tapi dia juga bikin eksperimen itu. Ada satu orang sama keluarganya. Orang tadi itu makan sate. Gak tahu orang tadi itu boleh. Datang ngomong, saya boleh gak minta sate itu? Oh iya boleh. Dimakan, oh enak ya, senang kamu ya, ini ambil satu piring. Kasih ke satu piring. Loh kok gitu katanya? Ya gak apa-apa, kamu senang kan? Masuk itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi praktekkan di Indonesia. Dan jangan sampai akhlak ini kemudian hilang. Kalau hilang, tidak ada apa akhlak bukan. Kalau akhlaknya hilang, ya hilang apa? Itu hilang juga. Itu berkuat. Saling bantu, akhlak itu kuatkan. Akmalul mu'min iman ahsanu akhlaq, paling sempurnanya imannya seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Ma min syai'in afdal fi mizan mu'min yaumil qiyamah min khuluqil hasan, tidaklah ada yang lebih berat di timbangannya seorang mukmin di hari kiamat seperti khuluqul hasan. Seperti budi pekerti yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang fahsyul badi, orang yang buruk telinganya. Wa inna sahibu husnul khuluq, sesungguhnya pemilik budi pekerti yang baik la yablughu bihi darajat, akan menyampai derajatnya orang-orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Dengan budi pekerti yang baik. Baginda Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya daripada yang aku paling cintai, yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya di sisiku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya itu paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya yang paling aku benci kata Rasulullah SAW dan paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah adzardzarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun, adalah orang yang adzardzarun, yaitu alladzina yaquluna al-kalam fi ma la ya'ni, adalah orang yang banyak ngomong yang omongannya itu gak ada pentingnya sama sekali. Sibuk dengan ngomongkan sesuatu yang gak penting. Ya,
Katakan idza ra'aita tasawwatan fil qalb wa hirmanan fil rizq wa wahdan fi jasadik atau badanik fa'lam innaka qad takallamta bima la yanik. Dikatakan oleh Sayyidina Malik bin Dinar kalau tidak salah, dia mengatakan idza ra'aita apabila kau melihat di dalam diri apa itu? Yang pertama qasawatan fil qalb, hatimu semakin susah dinasihati, keras. Lalu apa? Lalu wahilmanan fi rizqik, rezekimu sempit. Harusnya itu menjadi rezekimu, kok sekarang enggak? Mana rezeki? Wa wahnan fi jasadik atau fi badanik, dan lemah di dalam tubuh. Apa-apa fa'lam, kata Sayyidina Ali bin Dinar, ketahuilah sesungguhnya engkau telah berbicara dengan sesuatu yang bukan urusan. Itu urusannya malah ngomong, ini malah ngomong, apa gampang bicara-bicara. Kita lihat itu berkeras. Min alamati bu'dullah li ibadah ay yushghilahu fi ma la ya'ni. Sayyidina Hasan al-Basri beliau mengatakan tanda bahwasanya min alamati bu'dillah li ibadi abdi, daripada tanda Allah benci dengan hambanya itu, maka hambanya tersebut dibuat sibuk oleh Allah mengurusi yang bukan urusannya. Ayo ini enggak ketepak ini, urusan ini. Ya. Dan daripada tidak bukan urusannya adalah masih wa ibadillah, apa-apa selain ibadah kepada Allah, karena tugas kita itu ibadah dengan segala jenisnya, secara sosial, secara ibadah, secara akhlak, secara ibadah yang diperintahkan dan lain sebagainya. Pokoknya ibadah banyak. Tapi begitu menyimpang, ngomongnya bukan urusannya kita. Wal mutafaiqun ay al mutakabbirun. Wal mutasyaddiqun, kalau asal mutasyaddiqun itu adalah orang yang ngomongnya terlalu mulu. Ngomongnya mesti mau mulu-mulu. Al-birru husnul khuluq, bakti adalah perbuatan yang akhlak yang baik. Wal idin, dan dosa, kalau ingin tahu dosa ini kaidah. Mahaka fi sadrika, apa-apa yang enggak enak di dalam hati. Wa karahta ayyatali alaihi nas, dan orang itu apa namanya, engkau tidak ingin dilihat ketika berbuat itu, tidak ingin dilihat manusia, maka itu adalah kesalahan, maka itu adalah dosa. Makan, tapi sekarang ya snapshot. Kalau di bulan Ramadan orang mau makan depan selidik-selidik nggak ketahuan, itu berarti dosa kan ya. Tapi zaman saya ini hilang, rokok aneh-aneh poso, makan itu namanya dosa. Itu kalau ingin tahu ini yang saya lakukan ini dosa apa tidak, adalah kalau engkau ingin melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, sekiranya orang yang ada yang tahu, berarti itu dosa. Kalau mau melakukan, hati itu mengatakan gak enak, itu dosa. Mentok bagi Nabi Muhammad ketika ada urusan kalau nggak bisa di dalam kitab ini, kalau ini ya ini, kalau mentok sudah nggak bisa, suatu permasalahan itu nggak ada di mana-mana, maka apa kata Nabi Muhammad, istighfar, tanyakan hati. Kalau engkau melakukannya itu malu, berarti itu dosa. Tapi kalau engkau melakukannya itu dengan tenang, berarti itu bukan dosa. Istighfar, tanya, minta fatwa hati. Kata Allah Taala alam, doa banyak doa, termasuk Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Maka doa tersebut itu termasuk salah satu doa iftitah sholat atau doa istiftah. Nah, banyak doa istiftah, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, katsira, subhanallah wa wasilah. Termasuk ada doa iftitah yang pendek apa? Allahu Akbar, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif sayyi'aha, la yasrif sayyi'aha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah istiftah. Wajah Allahumma kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi
sunnah witir yang tadi dikerjakan itu. Saya makmum, saya niatnya itu double. Niatnya double. Witir, tahajud itu diperbolehkan apa tidak? Diperbolehkan apa tidak? Boleh, tapi tidak bisa dengan sama-sama yang kuat, sama-sama yang sudah. Kita nggak boleh gabung sama yang seperti saya yang gabung witir sama baca Isya, sama tahajud, sama hajat, sama tobat. Ada yang lain? Apa ada yang lain? Silakan. Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Nah, pertama lagi, ngobrol. Sama Ini nggak mau tanya soalnya. Ini nggak mau tanya. bisa, Yang tanya. bisa. Kami sama witir lagi. Lu gabung, nggak Iya. bisa. Enggak, minumnya kan ini kan minumnya tadi kan Imamnya betul. Ya, kita Ada nggak- apa wilayah kita nama? makmum tarawih. Kita makmum tarawih karena kita ya tarawih tadi. Nggak apa-apa. Apa? Apa? Ini betul, imamnya betul. Kita belakang sholatnya niatnya tarawih, nggak masalah. Karena apa? Tawafuk badan sholatnya imam. Sholatnya makmum dan imam sama. Bukan sama niatnya, tapi sama Rokaat. susunan tertibnya sholatnya. Cuman itu berarti kurang banyak, kurang berapa? Ini Itu mak Nina ya wak. Pak Nina suwe paling suwe terus. ini suwi lagi. Bisa. Karena mana ya? Tak takut dewi. Ada yang mau tanya lagi silakan. Itu kuat Ya. Tidak dapat main tadi. Menangkan. Tapi dulu diterangkan pada awal Islam itu mengangkat anak apa? Dapat warisan sama apa? Diterangkan bahwa pada masa awal Islam orang bisa mengambil harta dari orang yang meninggal dunia karena keturunan, pengangkatan anak dan juga kesian. Itu urusannya gimana? Itu sebelum Islam. Ya. Dulu Nabi Muhammad itu pernah mengangkat anak. Siapa? Zaid. Zaid bin Al-Harithah itu sampai dikasih nama Zaid bin Muhammad. Oh, saya ada. Lalu turun ayat yang mengatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dan tidaklah Muhammad itu aba ahadin min rijalikum adalah orang tua atau ayah daripada siapapun laki-laki di antara kalian. Itu Zaid. Zaid ini punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Dicerai sama Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW untuk membuktikan bahwasanya anak angkat itu bukanlah keluarga tapi orang lain. Orang angkat. Makanya anak angkat itu tidak dapat waris. Kalau dapat wasiat mungkin. Misalnya ada satu orang ngambil anak angkat satu. Kemudian dia punya anak kandung 5. Lalu ngomong sama ditulis wasiatnya. Bahasanya anak angkat saya yang bernama bulan itu mendapatkan wasiat dari saya atau harta sekian-sekian, sisanya baru dibagikan kepada
Tapi kalau di Islam tidak ada bagian waris untuk anak angkatnya. Karena waris kan, ya betul. Atau yang lain. Ya takut dewe ya. Takut dewe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi anak angkat. Kalau misalnya enggak, maksudnya yang ditanyakan. Kalau misalnya yang di luar bukan nikah kan, yang hamil di luar kan secara biologis kan anaknya, apakah juga ya masuk tidak dapat waris? Dapat. Yang dapat itu hanyalah anak resmi. Anak di luar nikah itu bukan. Ada beberapa mawani ya. Mawani ada mencegah seorang dalam warisan nikahnya. Termasuk anak kandung. Ini nggak dapat warisan, orang anak kandung lihat bapaknya mati, disuruh tahu sakit, dikasih tadi bapak dapat mati. Sekolah, akhirnya anaknya nggak telaten. Kalau itu bapaknya dikasih obat mati, itu anak nggak dapat warisan. Man sajalah apa katanya? Qabla awalnya nikah. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya maka akan diharamkan daripada apa yang dia dapatkan. Itu tadi contoh. Hakadha wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakirna wa qina adzabannar fi dinina rabbi wasfiqna wa waffiqhum alladhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahlat ya ulama nahdha bil khairi wa nuqqa kulla syarr rabbana afsih lana kulla syurur wa qirra min khitamin qalbun wa inna rabbana kulla duyun wa anta tiyana rizqal ghanam wa qir rasul hatta akrama satar wa sallallahu alaihi mustafa minal haqqi ja'ana wal wafa bi kitabil linnasi shifa wa al kirami syura wa ala sahbil mustaqbil Allahumma hadina bika waj'alna mimman yastariqu ridha wa la tuwallina awliya safa wa taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.